Gitu, Fit. Jadi gue ulang Oke. dulu ya. Ini kan bakal jadi episode baru nih gue ulang. Jadi intinya gitu. Jadi gue akan bikin ads. Bentuknya apa belum tahu. Di mana orang boleh datang ke rumah gue. Kalau mau makan doang boleh. Makan minum doang. Jadi karena gue sangat cinta kopi. Maka ada kopi-kopi manual di rumah gue dengan beans yang bagus. Bisa juga snack atau makan. Jadi kayak karena makanan karena health conscious yang udah kita bahas, makanan gue tuh either gluten free atau keto gitu. Jadi kayak boleh ngomong gak sih? Mie instan keto. Instan keto. Suara lu hilang, Fit. Mie instan keto. Oh ya, mie instan keto. Sial, nanti harus gua itu dong sensor. Jadi mie instan keto misalnya, itu gue bisa bikin sendiri. Terus sekarang gue lagi ngetes-ngetes lah kayak misalnya sandwich atau pizza gluten free gitu. Nah, Hmm. bisa juga kalau mau makanan doang bisa. Jadi harganya miring dibandingkan di restoran. Karena makanan gluten free atau makanan keto tuh mahal kan? Ya. Itu. Tapi kalau mau dibarengi dengan yang tadi gue bilang, dia butuh seseorang buat diajak diskusi, bisa gitu. Hmm. Jadi nggak harus itu. Kalau mau datang makan doang, minum doang boleh juga gitu. Intinya gitu. Oke. Gue tuh kepikiran. Kayaknya pertama sebelum membahas lebih dalam tentang technical rencana lo, gue pengen lo menjustify dong buat orang-orang yang masih merasa bahwa talking to stranger atau bicara ke orang asing itu adalah konsep yang aneh. Gitu. Hmm. Karena ada banyak orang yang juga merasa kan kalau kita mungkin gini ya, karena ini kan terkait dengan apa ya, pengalaman hidup gitu ya, dan juga exposure terhadap orang asing gitu kan. Dan hidup kita berdua sama-sama kayak kita udah pergi kemana-mana, ketemu banyak orang, kerjaannya macam-macam, ketemu orang paling bajingan, dan juga ketemu orang yang baik gitu kan. Jadi konsep berbicara dengan orang asing dan kemampuan untuk langsung gini ketika ketemu Hmm. orang asing tuh tidak perlu ada adaptasi dan tidak banyak apa ya, ketakutan-ketakutan, karena aku tuh nemuin ternyata juga banyak orang yang berbicara dengan orang di luar keluarganya aja mungkin bisa dihitung dengan jari gitu di dalam hidup Hmm. mereka. Hmm. Sementara konsep itu kan sesuatu yang bagi kita, kalau kita kebalikannya, kita lebih banyak ngomong sama orang asing daripada sama keluarga. Kita durhaka. Enggak, gue nggak durhaka ya, lu Oh juga ya udah, enggak. ya udah gua durhaka. Eh Nah itu kalau jadi apa, hmm. menjustify itu gimana, salit gitu ya, atau menjelaskan ke orang-orang yang saat ini sebenarnya butuh banget nih teman ngobrol gitu ya. Dan selama ini mungkin ngerasa bahwa berbicara dengan orang terdekatnya itu tidak menghasilkan kelegaan gitu ya, atau malah malah habis ngobrol pas malah ada lebih Malah banyak, capek. malah capek gitu ya, capek banget ngobrol terus makin bingung, apalagi kalau ngerasa dijudge gitu ya, banyak lah itu kan selalu apa, komplainan yang bikin orang akhirnya shutdown, udah deh gue nggak usah, banyak Hmm. kan yang ngomong udah deh gue nggak usah ngomong lagi deh sama Hmm. siapapun gitu. Hmm. Kenapa ngomong sama stranger is the solution? Oh, Pertama gue nggak peduli. Kalau lu nggak mau nggak usah hubungin. Itu nomor satu. nggak bisa, lo nggak bisa ngomong gitu, diganti, Ya cara udah, ya ngomongnya udah. ganti. Pertama gue. Yang kedua gini, oke Pertama gue gini. nggak peduli, emang gue pikirin. Nyi nyi nyi. Oke. Kalau kalau sudut pandang gue gini, Fit. Sekarang, atau ini at least gue ya, gue tahu teman-teman gue ada yang gini juga. Tapi eh, orang Indonesia itu terlalu banyak di titik di mana itu sangat annoying, terlalu banyak mencampuri urusan orang lain. Kita ketemu orang yang kita nggak kenal, dia bisa bisa berani banget nanya, Mbak ke gereja apa ke apa apa ke masjid gitu. Itu gue suka tuh ditanya gitu, Mbak, kok sendirian suaminya mana? Gue selama 10 hari ke Jawa,
di Berapa setiap kali stop. pertanyaan itu? Kok sendirian, Mbak? Kok nggak ada yang nemenin? Dan gue pikir itu ditanyakan karena gue seorang perempuan. Enggak sih, Denny juga ditanya loh. Denny kurang gede apa? Kurang bapak-bapak apa dan kurang gede apa? Dia kayak giant tingginya. Dan itu ditanyain. Dan gue pernah ngeliat kayak kayak meme ya, kayak bercandaan yang kayak I don't really care where you from, udah kayak Backstreet Boys. Kayak bisa nggak sih kita I kalau don't ketemu care who who you you are, are. where you're from, what you did, as long as you love me ya, as long as you love me ya di ini ya di filter ya, gitu loh. You're strangers. Anyway, Kayak terus kayak lanjut gitu. lanjut. Jadi Ya, ya. justificationnya gue adalah gue kalau lu mencari orang buat basa-basi ya jangan hubungin gue karena bukan itu poinnya gitu loh. Gue bahkan nggak mau tahu yang lu mau ceritakan apa yang bisa gue bantu. Itu yang gue mau tahu tuh itu dan bagaimana gue bisa membantu melalui verbal ya bukan yang lain ya maksudnya melalui sebuah sebuah diskusi bagaimana gue bisa membantu. Sementara apa namanya di keluarga di teman-teman kita di kehidupan yang kita kenal itu bahkan ada di titik toksik banget yang terus ngejudge kok sampai sekarang belum punya anak gitu itu emang keluar keluar dari mulut siapa itu bukan tetangga lu itu bukan saudara lu itu bukan orang-orang yang lu kenal nah gue sangat nggak tertarik sama itu gitu loh. Dan itu ada makanya tuh ada juga yang idenya adalah ngedate di toko buku. Lalu pernah lihat ini kan kayak itu bukan bercanda ya kayak semacam mungkin tuh bagian dari promosi toko-toko buku ya. Tapi ngedate di toko buku kenapa? Jadinya lu langsung bisa tahu Orang itu baca apa, referensi. suka Ya, apa. referensi bukunya apa. Jadi nggak ada tuh percakapan dari mana, umur berapa, sukanya apa, kerja di mana. Itu tuh kayak 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 dan menurut gue nggak sendirian yang berpikir bahwa gue capek banget menghadapi bullshit basa-basi itu gitu dan Hmm, itulah posisi gue sebagai stranger yang lu hire secara profesional dengan bayaran tertentu yang gue belum pikirin bahkan berapa harganya gitu oke. karena nanti nanti dan ini akan gue jelaskan maksudnya ini ada akan ada penjelasan penjelasan written tertulisnya juga gue tulis Hmm, gitu. Kalau oke. lu yang lu dapatkan dari gua ya hanya teman bicara yang nggak ngecek basa-basi, nggak ngecek kenapa lu gendutan, nggak ngecek kenapa lu iteman, nggak ngecek Hmm, kenapa lu nggak kepengen punya anak atau pengen punya anak, nggak ngecek lu. Lu sukanya warna apa, lu zodiaknya apa, lu hmm. ininya apa, semua basa-basi yang gua nggak tahu kenapa kita tuh hidup di tengah basa-basi itu. Dan itu kita lakukan setiap hari loh. Menurut gue, at least gue nggak tahu orang lain gimana. Tapi at least gue, itu kan kita lakukan fit. Kalau lu ketemu klien, lu ketemu siapa, lu harus ada percakapan itu. Yang buat gue meaningless. Buat apa? Itu tuh cuma buat apa gue nggak tahu. Dalam konteks ini ya, dalam dalam konteks ini ya, tentunya kalau Hmm, kalau dalam relasi profesional mungkin perlu ada kayak lu mau mempitch ide, lu mau masukin proposal ya perlu ada basa-basi gitu loh. Tapi dalam konteks personal, gue capek banget tuh yang kayak gitu. Makanya kenapa hmm, kita susah cari teman baru kan? Karena capek banget. Lu kebayang nggak? Kalau dulu waktu masih muda, misalnya kemana gitu ke acara apa, lu mau tuh ngobrol panjang lebar sama orang yang baru ketemu waktu lagi debat seru. Tapi ini aneh juga, ini satu hal yang menurut gue appreciate dari dunia debat adalah si basa-basi tersebut nggak terlalu banyak fit menurut gue ya dibandingkan kelompok gue yang lain. Lu nggak? Gue nggak enggak, tahu kalau karena kalau enggak, karena kalau di gue tetap basa-basi itu ada terus. Dan lagi-lagi ini kayak ada konteks cultural yang sangat kuat deh, Bu. oke ya udahlah lu Ya Jogja kan? soalnya. Ya. Kayaknya gitu, karena orang tuh juga menyesuaikan. Karena kalau orang sama gue di debat, basa-basinya banyak banget. Orang itu kan kamu Dulu masa sih? dulu, iya, kayak gue Ya, ya. ketemu. Dan mungkin gini, yang ngobrol sama kita siapa itu juga different things gitu. Lu mungkin banyak ketemu sama, mungkin yang ngobrol sama lu banyak yang anak-anak Jakarta. Tapi kalau gue tuh banyak sama anak-anak daerah kan, dan gak Jawa ya. Gak cuma Jawa, anak-anak daerah Hmm, kayak yang dari Sulawesi, yang dari Papua, apalagi kalau yang dari Bali. national, Ya, ya di ya. Bali, gitu-gitu kan, dari Lampung, itu tuh apa ya, high high konteks communication-nya
sangat tebal. Tapi mengganggu nggak buat lo? Kan enggak, Fit. Nah, enggak, karena Ada yang mungkin mengganggu. Mungkin ada yang mengganggu, ya tapi kan ya enggak. ya nggak Eh mengganggu buat gua enggak. ya, dan itu mengganggu apa enggaknya menurut gue sangat bergantung sama gimana cara dia ngomong dan intensinya. Dan itu yang menurut gue kalau gue harus menjual ini, itu bagusnya, itu adalah skill gue paling tinggi. No Hmm, bullshit. oke Gitu. oke. Kenapa? Kenapa Gue gue bisa? Apa? Lu bilang apa? nggak lanjut lanjut Ya dulu. maksudnya kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena siapapun yang ngajak gue ngomong, eh teman-teman gue ketika mereka reach out ke gue untuk cerita, itu nggak pernah gue pegang HP aja nggak. Lu Hmm. tadi ngapain tuh di komputer gitu-gitu? Lu ngelakuin sesuatu yang lain kan? Lakuin nggak? Bener Gua nggak? tadi gue tadi bikin key questions buat lu. Oh, lu bikin itu ya dah. Itu kalau itu Heeh. justifiable. Tapi teman gue yang lain tuh, dan gue ngerti kenapa dia melakukan itu. Gue ini bukan dengan upaya nyalahin orang lain ya, tapi orang tuh di percakapan tuh bisa sambil lihat HP. Gue nggak pernah, Fit. Gue kalau lagi ketemu sama Hmm. orang, HP-nya gue taruh di tas. Itu Ya. aja, itu aja kenapa? Karena gue mungkin terlalu old school ya, bahwa Hmm. em, apapun itu bentuknya ya itu terjadi person to person secara langsung, bukan dari WhatsApp, bukan dari percakapan gak langsung, bukan dari email. Kayak gitu loh. Dan ketika gue melakukan itu, nanya nggak gue kayak kalau ketemu orang baru, nggak ini kan nggak berarti terus gue yang kayak apa yang bisa gue bantu buat, kan nggak gitu cara ngomongnya. Pasti kena kena misalnya kayak nama, umur. Kalau umur gue perlu tahu karena kalau lu di bawah umur gue dengan berat hati gue akan menolak, kan gitu. That's it. Apa yang bisa gue bantu dan gimana cara gue ngomong dan gimana cara gue mendengarkan. Dan itu adalah eh justification gue buat ngomong sama strangers. Memang itu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Banyak Ya. strangers yang gue capek banget ngomong. Kayak pertanyaan paling gampang deh, Mbak dari Bali gitu. Itu. Dan ini gue nggak bermaksud menggeneralisir ya. Tapi semakin gue ke barat, yang berarti adalah di Jawa Tengah, itu semakin intrusif pertanyaannya. Emangnya apa yang lo maksud intrusif apa? Di jalan ada kakek-kakek, om-om naik motor. Dia nepuk gue, Fit. Lu di Jakarta ditampol loh kalau lu berani nepuk orang, Mbak, dari Bali. Lah, lu siapa? Lu tuh siapa kok lu Hmm. berani melakukan physical contact ke gua? Gitu loh. Ini Hmm. kalau ini mungkin ini Jakarta ya, tapi masa sih? Emang lu kalau lagi naik motor di jalan ditepok sama bapak-bapak, nepoknya tuh nggak gitu loh, nggak kayak bapak-bapak. Dia nggak gini, apa sih istilahnya, ngekeres. Ngelus, Ya, ngelus ya. dia Ya nggak kalau lus. ngelus, ya kalau ngelus Gua sih ini ya kurang bahaya. ajar Tapi kan? kalau kalau Gue kalau gue cuma kalau masalah tepok, soalnya kan gue kalau gue sih kayak lumayan toleran sama tepokan yang just tepokan, kayak kadang kan benci orang banget dah. kalau orang Jawa tuh ada istilah jawil. Jawil tuh kayak mau ngomong tuh kayak you need to, apalagi kalau itu pasti kamu lagi di jalan, karena kan kita tuh juga suka ngobrol. Kadang tuh kita ngobrol sama orang di Bangjo, di lampu merah. Kenapa bilang, oh abang ijo ya? Sorry, di lampu merah. Jadi kayak, nah kayak mau ngajak ngomong apa, ngasih tahu apa, tapi kan kita bisa bedain tepokan, es tepokan, dan kalau keres sih Ya gue too much kayak gitu. gitu, gue hampir pengen gue tonjok, tapi gue udah yang Tonjok. untung itu udah itu kalau nggak salah tuh hari ke-7 ya. Tenaga gue udah habis dan gue udah harus ngejar ke, waktu itu gue mau ke Blitar ya kalau nggak salah. Jadi gue dari Klaten, gue inget tuh posisinya tuh gue di Klaten gitu loh. Jadi makin kayak atau sesimpel kayak ada beberapa yang punya toko, nggak sih, nggak sampai kayak gitu sih, cuma kayak misalnya tukang parkir itu udah nggak gue jawab karena nanyanya nggak enak. Hmm? Nanyanya nggak enak, Hmm. ngerti nggak lu? Eh, Parasnya nggak enak bukan gue bilang dia jelek ya, tapi dia jelek. Tapi bukan poinnya, bukan bahwa dia jelek, bahwa dia nanyanya nggak enak. Dan Nggak gue enak sangat tuh apa? penasaran, nggak enak, Fit, nanyanya kayak almost flirtatious, Oh, oke, you. geli. Geli, Dia nggak geli, gue ya jawab, paham, paham. gue nggak jawab, diem loh, Ya, ya, ya. gitu loh. Hmm. Kayak kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang gue alamin, kayak kenapa dan kenapa kayak tadi yang gue bilang, menurut gue
yang gue butuhkan adalah saat itu dan sampai sekarang kalau gue punya ide tertentu tuh sebenarnya sebuah diskusi. Kalau sampai nggak ada yang bisa gue ajak diskusi kan gue ngomong sendiri ya. Itu selama Hmm. 10 hari motoran kerjaan gue adalah ngomong sendiri tuh di motor. Ngomong Kalau enggak sendiri ngantuk sendiri. kan, nah, ya gue ngomongnya sendiri gitu. Nah tapi dalam kehidupan nyata juga gitu. Kalau sampai nggak ada yang bisa gue ajak bicara ya gue ngomong sendiri. Kenapa? Hmm. Karena susah nyari yang kayak gue bilang tadi setara. Dia presence-nya ada di situ. Dia nggak ngejudge gitu loh. Teman-teman gue sih untungnya karena mungkin karena mereka lulusan psikologi semua ya ngejudge sih enggak. Tapi gue bisa lihat matanya tuh udah nggak di situ misalnya gitu. Hal-hal Hmm. sesimpel itu. Kayak si Shiva kenapa gue bolak-balik selalu ngomongnya sama dia? Ya karena dia yang menurut gue bisa mempertahankan presence. Dia bisa Kayaknya dia bisa bagi ada di. Siva, lu pasien pro bono dia. Iya dia pasien, ya gue udah yang take take ini aja, take benefit aja. Dia udah nggak bisa praktek, ya udah dia praktek on me aja. Ya maksudnya dia On bukan nggak you. bisa praktek, dia udah nggak Iya, iya. praktek, jadi dia Iya, iya, praktek iya. on me aja gitu. Kayak gitu. Bu, tadi tuh menarik yang penjelasan lo tadi, it makes me realize, tapi juga gue mau kasih skenario ini nih ke lo. Karena kan gue paham bahwa tadi yang lo sasar adalah segmen orang yang emang muak sama basa-basi, ya kan? Dan orang Hmm. yang ketika datang lo tadi kan emang mau, kalau gue lihat sih it comes from a very good intention bahwa lo pengen make sure pokoknya gue tuh nggak akan wasting your time lah, lo pokoknya dateng lo ngomong aja yang mau lo omongin dan gue akan bantu lo gitu kan. Hmm. Cuman kan nggak semua orang bahkan punya skill untuk masuk langsung in the zone of the conversation, bahwa ngobrolin hal basa-basi. Jadi kayaknya ini a matter of harus dibaca sih, karena ada orang yang kayak untuk bisa langsung apa, nggak selalu bisa langsung masuk ke point of pain dia gitu loh. Hmm. Aku ngomong kata pain ya, apa pain point dia gitu, tapi mungkin dia emang perlu untuk dikulik, Bu, perlu untuk ditanyain apa, backgroundnya, perlu ditanyain perjalanan hidupnya, and Ya, maybe it's a part of listening yang dia butuhin gitu. ya Ya nggak sih? kalau itu kan dilihat dari hasil bacanya kan. Gue Mm, ngeliat, mm, gue mm, ngebaca, gue harus ngebaca dia. mm, 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 mm. Maksudnya itu kan Ya, nggak bisa di set skenario. Ya jadi ya ya, ya. hasil diskusinya atau hasil apapun itu, dia mau cuma diskusi doang, mau cerita doang, mau apapun itu, ya nanti berjalannya dari situ. Dan itu again menurut gua salah satu kekuatan gua dengerin dulu dia yang Ya, ya, dibutuhkan apa ya. Ya, basically gitu. nggak ada bener dan salah, Nggak ada tidak benar ada dan benar dan salah. salah dalam bercerita gitu. Ya, dan kalau dia nggak mau cerita, kayak sering banget, Fit, menurut gue sih sering banget. Sebenarnya masalah gue tuh di sini. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngeh, atau gue tahu dan ngeh, tapi gue nggak mau mendiskusikan ini. Gue cuma butuh keluar, ketemu Denny, cuma buat ngomong aja. Kan bisa kayak gitu, ketemu Ninit. Lalu Mm, inget Ninit nggak sih? ingat. Si anak, ya itu. Atau ketemu siapapun, eh Shiva, kalau Shiva harus WhatsApp ya, karena kan dia di Jakarta. Ya itu poin gue. Mm, Apa, jadi eh menurut gue itu lihat kalaupun dia datang saya cuma pengen ngopi, sebenarnya kan belum tentu dia mm. pengen ngopi, ya Ya, kan? ya, ya, ya. Itu juga oh boleh ngopi Mm, gitu. Jadi gue nggak terlalu inilah apa namanya itu technicality-nya gimana, menurut gue bisa disesuaikan gitu. Jadi gue nggak punya set technical yang gimana cara gue mengulik, yang nggak gitu. Kita lihat orangnya gimana. Kalau ternyata dia orangnya diem dan gak suka diajak ngomong, gue cuma pengen ngopi, ya boleh juga mm. gitu. Nah ini tuh sebuah skill yang menurut gue seorang barista tuh sering punya. Entah Ya, dia ya, ya. menyadari atau enggak kan, ya kan? Si Astri ya pernah cerita ya kayak dia suka ngobrolin apa sama barista ya dia gitu. Nah itu kan sebuah skill seorang seorang barista, tapi kan dibayar. Maksudnya Ya. sehingga barisanya mungkin ada trainingnya, ada simple-simple gitu. Nah kurang lebih kayak begitu. Ya gue tinggal lihat. Tapi kan ada juga yang nggak paham. Kayak gue inget banget tuh, gue pernah sama Kestri nyewa mobil, drivernya bacot terus sepanjang perjalanan. Gue udah bete banget. Tapi si Kestri udah mesen mobil. Nah, yang kayak gitu yang itu tidak akan pernah terjadi karena gue nggak Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Paham, paham, paham. Itu jadi ya kita lihat atau gue lihat dia pengennya apa.
Kadang-kadang dia pengen datang supaya ketemu orang. Kadang-kadang gue ke tempat kopi supaya gue nggak sendirian. Ya, paham. Ya kok, sama. That's it, Ya. Mm-mm. gitu. Supaya hari itu ketemu sama orang Soalnya hari lain. itu gue at least ngomong, "Ah, gue mau kopi ini," gitu. Mm-mm. Barista aja gue sering ketemu yang gue tahu mungkin ada rasa kepaksa ya sama si barista ini kan karena itu pekerjaannya dia ya. Matanya tuh lo nggak bisa bohong. Gue bisa lihat, Ya, oh dia dia iya. not interested in this conversation. Oh, matanya gue udah bisa lihat. Atau nggak nyampe. Lo tau nggak pernah ada barista yang gue tuh lagi baca apa buku, dia nanya, "Kak, bukunya tentang apa?" Oh, gue baca bukunya Selaras. Gue lagi baca Oke. bukunya Selaras dari Lestari, Resa Gunawan almarhum. Ya, ya. Oh, tuh Dewi Lestari itu kan salah satu penulis yang gue suka ya. Ya Gue lu dengan senang, genuinely ngasih tahu dia. gue genuinely senang dia nanya, "Oh, ini bagus loh bukunya karena ini tentang begini begini begini." Tuh dia langsung hilang. Dia langsung hilang. Dia yang kayak salah nih gue nanya gitu. Oh ya udah, tapi begitu dia hilang ya gue juga nggak terlalu ini. Oh, dia nggak tertarik sebenarnya basa-basi doang. Ya nggak apa-apa kan karena seorang barista nggak punya tanggung jawab untuk hal Ya, tersebut. Nah, lu ceritanya kan si orang ini siapapun yang mau datang, misalnya lu kan bayar gua buat ngedengerin lu sehingga gue punya tanggung jawabnya. ya. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi just jadi temen bicara yang equal, that's it. Gitu. Oke. Gue ada satu lagi yang oke, jadi kalau gue sebenarnya tadi ada pertanyaan termasuk dari yang gue tulis adalah lu berarti tidak membatasi what type of pain ya. Kayak lu kalau ditanya ditanya lu ngebayangin orang yang akan datang ke lu itu adalah tipe orang dengan pain seperti apa, or is there any Nggak, pain that you don't want to deal with? nggak sih gue nggak mau batasin. Gue Oh, nggak mau batasin, tapi lainnya jelas. Ngerti nggak lo? Kayak misalnya nih, misalnya dia datang dengan background KDRT. Nih misalnya doang ya, misalnya doang. mm, mm, mm. Maka gue akan tarik garis. Gue cuma bisa bantu dengerin. Sisanya itu, ih gue nggak punya powernya. Atau gue bisa bantu cariin. Kalau yang ini kan lu tahu dan gue mesti riset ya sedikit ya. Kayak misalnya lembaga I bantuan think apa yang so. dia bisa reach out. I think Tapi so. untuk Yeah. kemudian mendampingi nah itu kan sebuah hal yang completely beda. Gue nggak berani, gue nggak punya expertise-nya dan pengetahuan gue tentang hukum nggak sebagus itu. Ini contoh Ya, ya, ya. gitu. Kayaknya kayaknya bener sih. Kayaknya lu juga harus equip yourself with apa kayak referral gitu loh. Dan yang kedua kayaknya beneran harus di clarify banget, harus bener-bener clear scope-nya gitu, batasannya sampai di mana. Ya itu nanti gue tulis. Cuma maksudnya gue juga tapi at the same time gue nggak mau terlalu teknikal. Ngerti nggak lo? Ya, Gue ya, nggak ya, mau bikin paham, 3 halaman penjelasan yang kayak website. do's and don'ts gitu-gitu kan. Gue Ya, nggak ya, mau ya, ya. terlalu kayak gitu. Tapi yang pasti akan gue jelaskan adalah gue bukan ahli kesehatan. Gue bukan seorang expert. Yang akan gue upayakan buat lu adalah teman bicara yang setara. That's it. Kalau lu nggak cocok, abis itu kalau lu nggak cocok kan nggak usah Ya, datang ya, lagi. paham. Nggak ada Ya, paksaan. ya. Ya sekali Gitu. investment gitu ya istilahnya. Kalau nggak seneng, kalau mau datang ngopi doang boleh, mau datang cemil doang boleh, mau ngobrol apapun itu boleh. Bentuknya juga nggak harus masalah kayak yang gue bilang tadi. Ya pengen Kayak ngobrol aja, pengen pengen hari itu ngobrol ketemu aja, sama orang. ya. Mm-mm. Dan apa namanya pengen atau dapat sudut pandang stranger gitu. Tapi Mm, makanya mm. lagi-lagi gue dapetin ini karena gue ketemu stranger yang senada dan dia ngarahinnya bagus ya menurut gue. Mungkin karena it comes with experience dan age kan. Gue pernah ketemu Ya. ibu-ibu yang kamu gue kayak dia dengerin doang Fit, dia nggak banyak ngomong sampai terakhir dia bilang kamu terlalu fokus, kamu kenapa sakit, dia beliin gue nasi padang, Mm. makan Hmm. dulu nih, kamu tuh auranya pakai aura lagi, lu Sakit. tahu kan gue tuh kan nggak percaya aura-auraan ya, kamu tuh auranya lemes banget kayak mau mati katanya, kamu makan dulu deh, dia beliin gue nasi padang pakai ayam, Hmm. terus dia bilang kamu kenapa fokus ke situ, kenapa waktu itu apa yang gue ceritain ya? Ya Pak, permasalahan kapitalisme pemerintah negara dan dia posisinya di Jogja. Jadi gue sampai, kok Sultan nggak gini sih Bu? Gitu. Gue sampai komentar-komentar itu. Terus ini respon dia yang menarik. Jadi dia bilang, kamu kenapa fokusnya ke situ?
emang kita bisa lawan apa? Emang kita bisa lawan sultan? Emang kita bisa lawan eh apa ya kata-katanya? Penguasa. 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 Emang kita bisa lawan? Kenapa fokusnya ke situ? Makanya sakit. Hmm. Terus dia ngomong gini kalau sultan. Jadi sultan tuh kok keberapa sih sekarang? Ini kata-kata dia ya, bukan kata-kata gue, disclaimer. Dan gue nggak mau nyebut dia siapa. Pokoknya dia seorang ibu berusia senior di Jogja. Kalau sultan ke segini, saya akui dia gini. Dia dicintai sama rakyatnya. Kalau sultan yang sekarang ya udah gitu. Gue jadinya gue jadi iseng-iseng ngecek Sultan, kalau nggak salah ayahnya Sultan yang sekarang ya, gue lupa. Jadi rupanya dia kayak bagus namanya gitu. Menurut dia Ya ya, kan menurut dia beliau, orang Jogja. iya, kalau kalau aku bahkan masih inget, aku kan juga ikut waktu pemakaman, Mas. Padahal itu aku masih kecil banget. TK apa ya, waktu beliau dimakamin itu. Oh itu udah Yang lama, mana? maksudnya dia meninggal udah lama berarti. Ya waktu gue TK tahun 90 awal. Oh, oke oke. Tapi kan memang beliau adalah pernah jadi wakil presiden. Hah? Siapa sih? Pernah jadi Emang dia pernah jadi wakil presiden? Siapa sorry, namanya? menteri apa wakil presiden sih? Ya Sultan yang ini kan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 kan? Hamengkubuwono. Mana sih pernah jadi wakil presiden? Emang Ya tapi kan ada nama Hamengkubuwono pernah jadi wakil presiden? kan pernah enggak kan, Republik Indonesia pernah ada di Jogja Oh, kan? Ya oh, itu, gitu loh. Jadi oh. ya tapi kan iya, secara sejarah iya, dan kayak menyerahkan beliau kan yang emang ada di pemerintahan, yang menyerahkan duit ke Republik Indonesia, menyerahkan harta ke Republik Indonesia. Oh, Ya, 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 ya. Oh, tapi anyway, ya anyway. si stranger ini yang kemudian kayak kasih belok gitu. Ya kasih, Hmm, oh iya 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 juga ya. Dan bisa jadi gua yang ada di posisi itu, gua nggak bilang gua se wise dan dengan experience yang banyak seperti ibu tersebut gitu. Tapi kayak yang gue bilang tadi, kadang-kadang orang ketika terbenam dia lagi tenggelam nih di masalahnya dia nggak bisa lihat. Mungkin dia cuma gue bisa butuh orang bantu lain. cuma sekedar perspektif yang beda karena dia oh iya ya gue nggak kepikir ke arah sana gitu. That's it, udah itu kayak gitu aja gitu. Tapi kalau Oke. berhubungan sama Sultan gue sih anti kebangsawanan ya, semua manusia dilahirkan sama. Terus gue punya nggak sukaan pribadi kan orang keturunan Cina nggak bisa punya tanah, nggak bisa punya properti nggak bisa punya properti, apa nggak bisa punya tanah sih, nggak bisa punya tanah di Jogja ya kalau nggak salah gitu kan. Ya, ya itu karena warisan zaman kolonial waktu itu. Ya Tapi sebenarnya ya tuh waktu itu kan diadu domba ya terserah ceritanya kenapa gitu. dipertahankan kalau gitu. Ya udah gue nggak seneng, intinya gitu gitu Fit. Oke. Gue tuh ada satu yang agak agak bikin gue khawatir. Dan ini lagi-lagi ya, nih lo lagi brainstorming sama gue tentang mengundang orang asing masuk ke rumah lo sih, Pu. Karena ini aku bicara realita bahwa ini kan lagi ekonomi lagi nggak baik-baik aja, orang jahat makin banyak. Ini klasik sebenarnya ya. Hmm. Eh, jadi kayak kalau menurutku resiko terbesar dari all of your research, all of your plan, semua rencana lo itu adalah satu ini, bahwa tempatnya ada di rumah. Ya tapi gue nggak punya tempat lain, kalau pakai tempat lain soalnya harus keluar modal. Nah kalau masalah Atau se- Hah? Atau atau apa? gue mau ngasih ide sebenarnya, lu mungkin bisa coba dulu. Gue tahu sebenarnya tuh buka rumah is a very personal touch gitu ya, dan itu juga menarik gitu. Cuman kan lu di rumah, itu tadi aku nggak mau mereveal banyak informasi pribadi tentang dirimu, tapi kayak itu tuh menurutku agak berbahaya gitu, dengan kondisi sekarang. Karena memang angka kriminalitas tuh meningkat kan, it's recorded gitu. Eh, atau lu mungkin bisa coba coba explore model di mana ini kayak persis yang kita omongin dulu sebenarnya. Modelnya adalah ketemu orang di tempat publik. Ingat nggak waktu itu tuh salah satu yang bahkan kita bahas Hmm. banget adalah it has to be in a public place, karena ada resiko keamanan itu zaman dulu ketika rezim masih baik-baik saja.
Maksudnya itu zaman dulu ketika Kayak kondisi psikopat dan ekonomi sosial masih lumayan lah gitu. Apa, jadi ketemu di tempat publik, but you can provide your service karena sebelumnya udah di pre-agreed gitu. Jadi ketika dia bikin appointment sama lo, misalnya dia emang pengen ngopi atau dia pengen makan, sambil makan ya, ya emang lo harus kayak modelnya mungkin piknik atau jadi tempatnya di public place gitu. Mungkin ya nggak ke kalau kafe ya. Atau kalau memang dia nyaman misalnya, dia juga not sure about you, masuk ke dalam rumahmu juga sesuatu yang mungkin gambling gitu. Jadi mungkin bisa aja ada pilihan untuk misalnya ketemu di tempat di public place kayak di cafe atau tempat makan yang dia comfortable gitu ya misalnya. ya sih bisa. Kalau yang itu Ya gue belum kan? gue belum pikirin detail memang. Ya, 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 ya. Ya cuma kalau kenapa rumah sebelah salah serba salah ya. Gue tadinya mikir misalnya kayak si penjelasan tertulis tentang ini tuh dalam bahasa Inggris. Gue simply mau memfilter tukang copet atau maling Oke, 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 oke. gitu. Tuh. Sejujurnya walaupun ya maling bisa juga ya ada yang bisa bahasa Inggris ya tapi at least udah berapa persen tuh tereliminate Ya, ya kan kalau ngomongin proses eliminasi ya. gitu. Nah, Tuh. kalau masalah rumah ini kayak baru kali ini gue iri sama si Denny yang tinggi gede. Jadi dia nggak berani ngapa-ngapain sementara sementara gue ditoyor aja jatuh. Iya, Ya, kayak itu resiko besar. Apa ya namanya rumah ya, Bu. Orang jadi tahu. namanya Walaupun rumah. misalnya iya, Nah, tapi ya. memang sebenarnya sih rumah gue. Nah, ini yang kayak berikutnya ya rumah dan cara menghubungi guanya tuh nanti dipikirkan misalnya kayak only by email. Jadi dia nggak tahu nomor Mm-mm, telepon gue, alamatnya mm-mm, nanti akan dikasih tahu kalau emang udah janjian. mm-mm. Kayak gitu loh. Dan rumah gue nih kebetulan sama tetangga tuh kedengeran banget. Jadi sama tetangga-tetangga di kanan kiri tuh rumahnya sangat-sangat kedengeran. Kayak gue bisa mendengar apapun yang tetangga gue lakukan. Gitu loh. Jadi kalau ada yang berani bertindak jahat sebenarnya dengan cepat itu tetangga tuh akan Mm-mm. notice gitu. Udah ada kayak misal tetangga depan gue tuh dia selalu di rumah. Oh, oke. Lo tipe lingkungan yang memang tetangga lo ada di rumah ya? Maksudnya kan ada tipe lingkungan yang Ya, kalau waktu-waktu tertentu tuh beneran nggak ada orang tuh gitu. Kalau lo nggak ya? Lo lumayan ya. ada orang. Oke. Ini lumayan ada kayak tetangga depan, tapi itu kayak yang jagain. Jadi yang karyawannya ibu kontrakan itu tuh dia selalu di depan. Ah, Jadi oke, di oke, depan oke. itu tuh ada ini gitu. Jadi sebenarnya Terus ada eh security juga, ada oh, satpam. bentuknya bukan satpam tapi ngerti kalau Oh di iya, iya, depan iya. di Tapi depan orang yang gue jaga. tuh karyawannya si yang pemilik. Jadi ini rumah satu satu ini tuh pemiliknya sama. Ini ada Oke. beberapa Master. rumah. Heeh, gitu. Nah, itunya cobalah pelan-pelan gua gua cari gimana security gue tanya-tanya Denny bagusnya gimana ya gitu. Tapi Mm, untuk mm, beberapa mm, hal mm. itu nggak berat yang tadi lu bilang bisa juga. Oh, gimana kalau ketemunya dia sukanya di kafe ya boleh nggak berarti ini cuma kan kalau di kafe ya berarti gue nggak bisa provide maksudnya gue nggak bisa provide makanan kalau di nggak bisa lah itu kalau yang itu ya udah berarti dia cuma mau orang dengerin aja ya bisa juga Mm, mm, mm. itu karena sisanya kan gue harus masak di rumah Iya. Walaupun sebenarnya the whole aku tuh actually sangat tertarik dengan the whole package yang mau lo tawarin sebenarnya. Karena kan itu ada kalau bicara soal apa ya resiliensi diri, lo ada soal mengolah rasanya, tapi juga ada soal ngolah raga gitu kan. Ini gue apa ini gue ngomong pakai istilah rasa dan raga karena kemarin habis ketemu sama teman-teman Bless ya juga ngomongin mental health dan ini tuh soal ngolah rasanya kan itu ya bahwa bisa berbicara dengan orang bercerita itu dan tapi juga di satu sisi ternyata emang jadi satu tuh ngolah rasa sama ngolah raga gitu raganya adalah ya itu tadi dengan ngebenerin makan gitu kan dengan merasakan makanan dengan suhu yang berbeda, yang hangat gitu kan, dan ketika itu di-combine itu lebih powerful untuk healing. hmm Mmm, jadi sebenarnya konsep lo tuh bagus banget kalau buat gue tuh gue tadi tertarik karena konsepnya lo kayak lo mau masakin dan kan orang dimasakin dimasakin memasakkan orang itu kan juga an act of service yang aduh gue bayangin kalau orang-orang yang mungkin
nggak pernah dimasakin di rumah, seringnya adalah masak apa makanan dari luar gitu kan. This kind Oh, of experience tuh kan juga hmm. healing juga gitu ya in a way gitu. Jadi dan makanannya makanan yang sehat, terus minumannya kan juga kopi-kopinya yang sehat gitu kan. Terus ngobrol gitu. Kayak sebenarnya tuh paketnya tuh udah menurut gue tuh bagus banget gitu. Ya, Eh, tapi ya itu memang tadi gue worry soal security. resiko. Resiko memang masih dipikirin. Gua belum terlalu inilah, tapi ada beberapa yang kayak tadi gue bilang. Terus juga gue pemasarinnya kan dari temen. Jadi misalnya gini nih, misalnya yang Ya kayak ya 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 oh bener bener. dia email, saya tahu ini Harus dari referral. Heeh. misalnya gitu, saya tahu ini dari ini. Oh ya udah, berarti kan bisa ini. Tapi kalau dia dari antah berantah, nah gue tanpa bermaksud mendiskreditkan laki-laki ya, tapi misalnya nih lah si cowok kan kalau dari email kelihatan namanya ya, dia bisa bikin email palsu sih. Cuma maksud gue kayaknya effort yang dibutuhkan agak terlalu banyak kalau lu berniat jahat sampai oh gue harus bikin email palsu dulu, gue hubungin gue dulu, bla bla bla, itu kan panjang tuh, terlalu panjang prosesnya. Nah jadi dari email, kalau dia bukan level siapa-siapa, gue nggak kenal siapa-siapa, mungkin baru gue tawarkan kita ketemu ya di sini dulu, mau Oh nggak ya, ya gitu. ya Jadi ya. gue coba coba inilah, maksudnya gue nggak Kayak sebodoh itu. model seleksinya gitu. Heeh, gitu. Kalau dia, oh nama saya ibu-ibu. Kan kalau tukang pijit juga gitu, Fit. Tukang pijit tuh kalau gue belum pernah, dia Hmm. nanya kan, ini ibu apa bapak? Kalau dia Oh ya terutama ya ya ya. kalau tukang pijit panggilan ya, Ya ya benar benar gitu. benar Dia benar. ini ibu apa bapak? Ya gue pasti jawabnya ibu, gitu. Nah itu juga akan gue berlakukan. Jadi eh ya, cobalah pelan-pelan. Intinya intinya kurang lebih gitu, gitu. Oke, Nah tapi gue untuk suka soal harga lu belum pastiin. nggak tahu belum, gue belum kepikiran kalau itu. eh Kalau serelanya, kalau dikasih ceban gue marah juga sih, kayak serelanya, tapi itu dikasihnya 5.000, itu agak kurang ajar sih. Nanti gue coba Kayaknya cek, lu cari cari serelanya yang lu nggak akan marah-marah gitu. nanti gue cek konselor tuh harganya berapa dan gue coba turunin lah, pasti gue nggak Ya, ya setinggi di bawah. sebuah konseling yang dilakukan sama psikolog gitu. Dan terus yang tadi gue senang juga sih lu mention masalah makanan. Nah, memang kayak gue berharap jadi nanti di penjelasan kan ada lu bisa dengerin konteks secara Hmm. penuh di video ini. Jadi gue kasih link YouTube kita nih. Dan jadi dari awal si orang tersebut tuh tahu bahwa gue sangat health conscious, gue nggak suka ada sampah. Kayak gitu-gitu loh. Karena memang kalau ini rumah gue ya datang tanpa sampah, Ya, pulang tanpa sampah. Kalau mau bungkus makanan bawa bawa ini sendiri gitu. ya Jadi kayak sampah nggak ada tuh sendiri. dan yang kayak gue bilang sama yang tadi kayak lu bilang dimasakin. Nah ini gue notice sesuatu ya, Fit. Ini gue nggak tahu bener apa enggak. Tapi gue notice sesuatu, terutama di babi guling ya, urusan babi guling atau makanan yang gue suka makan setiap hari. Babi guling tuh kalau lu tahu dia tuh bikin lawarnya itu tuh pakai tangan. Ada yang pakai Hmm. plastik, tangannya diplastikin ada juga. Ya, Tapi ya, banyak ya. kan, apalagi kalau makin lu ke desa, dia Ya, pakai tangan. ya, Si tangan. ibu-ibu ya, masalah masalah kotor apa enggak itu akhirnya persepsi lah. Menurut gua tangan gak Mm-mm. kotor, plastik itu lebih Nggak, gampang mendapatkan ya, bakteri. bakteri. Iya, betul. Gitu, plastik tuh sebenarnya lebih banyak bakteri daripada tangan lu. Kalau tangan lu cuci dengan bersih, maka tangan lu Mm. bersih. Dan sentuhan sentuhan itu kan ada energi ya. Kita semua ini kan energi ya. Hmm. Gitu. Jadi gue notice, menurut gue kenapa gue berulang-ulang pergi ke babi guling yang sama, warung yang sama. Itu karena orangnya baik. Nggak bisa Hmm. dibuktikan ya, Vin. Tentunya gue nggak tahu. Ya, ya, Mungkin ya, dia ya. pernah bunuh orang kan gue nggak tahu. Mungkin dia pernah nipu orang, gue nggak tahu nih. Tapi kayak tadi pagi, gue mau lagi motoran pulang. Gue ngeliat ada antrian panjang jual nasi uduk nasi kuning panjang. Tapi kok tumben kok panjang banget nih antriannya. Akhirnya gue berhenti. Maksudnya Hmm. gue kan selalu bawa ompreng ya. Jadi gue Mm-mm. berhenti iseng, gue pengen nasi uduknya gitu. Itu ada pas gue sambil nunggu di sebelahnya ada kucingnya duduk aja. Itu juga Mm. satu hal yang menarik menurut gue ya. Ada binatang dan dia nggak apa-apa. Itu berarti nunjukin hatinya terlepas dari, Mm. ngerti kan lo, gue nggak bisa bilang oh dia orang baik ya, nggak gitu. Cuma dia nggak apa-apa bahwa kan ada orang yang "Ih, ini ganggu banget sih gitu. Nah gue kurang suka tuh sama yang kayak gitu. Berarti dia sama sesuatu yang
jauh lebih kecil dari dia dan jauh lebih lemah dari dia, dia kasar. Nah, Hmm. gue jadinya memperhatikan si yang kayak gitu-gitu tuh biasa makanannya enak. Jadi gue balik Hmm. lagi